Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain, yang wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, dan yang bangkit dan naik ke surga. Kami mohon kerahiman-Mu untuk mengampuni segala yang kami lakukan yang telah melanggar firman-Mu sehingga menjadi dosa-dosa kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu agar hadir dalam hati kami, sehingga dapat membaca firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini dari Lukas mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mau agar kita mewartakan kerajaan Allah, mewartakannya kepada saudara-saudara kita tanpa memandang ras, suku, agama, atau apapun, dan tanpa memaksakan, tetapi mewartakan kasih, kebaikan, mujizat Tuhan Yesus, sehingga mereka nantinya akan beroleh jalan keselamatan. Itulah yang dimaksud dengan menjala manusia. Simon di sini adalah orang yang percaya dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah guru. Tetapi seperti kita di dunia ini sering merasa dengan kekuatan akal budi, dengan kepintaran kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Kita tidak percaya bahwa semuanya yang telah kita peroleh, keberhasilan, kebahagiaan adalah anugerah Tuhan. Sering kita merasa sesuatu hal, keputusan yang kita buat atau ada masalah yang di hadapan kita itu tidak mungkin diselesaikan. Kita terkadang mengatur Tuhan, terkadang menghujat Tuhan, memarahi Tuhan,
apabila hasil yang kita peroleh tidak sesuai. Itu karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana Simon yang sudah bekerja semalaman tetap tidak mendapat ikan. Itu dia menggunakan kekuatannya sendiri, kemudian menggunakan hal-hal yang berlaku di dunia untuk menangkap ikan pada malam hari. Pasti hasilnya banyak, ternyata tidak ada. Tetapi begitu siang harinya Tuhan Yesus menyuruh untuk melemparkan jala di tempat di mana yang diperintahkan, Simon tidak percaya. Tetapi pada akhirnya dia melakukan saja, dan ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Sampai mereka tidak bisa menangkap ikan, sampai kapalnya hampir tenggelam. Itulah, saudara, mujizat kuasa dari Tuhan Yesus. Jangan pernah bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Apapun segala sesuatunya, otoritas nomor satu adalah minta kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Gembala kita. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengatur semua kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita mempunyai suatu panggilan, rindu akan mewartakan. Sebenarnya itu adalah seperti yang diceritakan dalam Injil ini, di mana Tuhan Yesus mengajak kepada Simon menjadi penjala manusia. Demikianlah kita, jika kita mempunyai kerinduan untuk mewartakan, untuk memuji syukur kebaikan Tuhan Yesus, sebenarnya kita itu sudah dijamah oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Jangan dilawan, jangan ditentang, saudara-saudari. Justru kita harus berbahagia karena kita dipilih untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia yang fana ini. Demikianlah renungan untuk hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau ingatkan kembali pada firman-Mu hari ini, yaitu menjadi penjala manusia, mewartakan kasih-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini, dalam kehidupan kami sehari-hari, mengenai firman dan kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hati kami, dalam istri, anak, suami, saudara, semuanya, sehingga kami dapat mewartakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan untuk hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.